Kabupaten Gresik nilai indeksnya di 3,14 Pak di tahun 2019. Alhamdulillah baik walaupun masih tipis. Nah, karena ada perubahan peraturan Menpan di mana secara prinsip ada penambahan satu aspek dan satu domain, mohon maaf, ditambah satu domain manajemen dan juga ada beberapa aspek dan juga indikator yang bertambah. Karena itu kami mohon Pak Ferry dan terima kasih Bapak telah berkenan hadir untuk membantu nanti memberikan evaluasi persiapan Kabupaten Gresik menyongsong penilaian indeks SPBE berpedoman pada Permenpan yang baru. Nah, sebelum kita mulai, kami mohon berkenan Bapak Sekretaris Daerah selaku Koordinator SPBE Kabupaten Gresik berkenan memberikan sambutan dan arahan di tengah-tengah kesibukannya. Kami persilakan Pak Asisten. Terima kasih Pak Kadis Kominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Kominfo, Pak Budi Raharjo, Pak Ferry Astika Saputra, narasumber utama kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu pimpinan OPD atau yang mewakili. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ketemu meskipun masih dalam suasana pandemi, sehingga forum ini harus kita lakukan secara daring, secara lewat Zoom meeting ini. Perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, di Kabupaten Gresik ini alhamdulillah hari ini tanggal 9 Februari 2021 ini kita memasuki masa baru. Kalau kemarin PPKM 1 dan PPKM 2, sekarang ini kita melaksanakan mulai hari ini, kita melaksanakan PPKM mikro. Artinya sasaran PPKM ini masih nanti dibatasi di tingkat desa. Dan saya berharap teman-teman semuanya mengamati fenomena Corona seperti ini, jangan abai seperti yang dipesankan Pak Wabub pada saat apel kemarin. Kita semuanya harus bisa menjadi contoh masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Kemudian Pak Ferry, saya diberikan bahan oleh Pak Kepala Dinas Kominfo ini terkait dengan evaluasi pelaksanaan SPBE tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Alhamdulillah trennya bagus, angkanya meningkat, indeksnya meningkat. Ini menandakan komitmen pemerintah Kabupaten Gresik mendapatkan sambutan yang sejalan dari teman-teman OPD selaku pelaksana kegiatan SPB ini. Dari kebijakan internal yang tadi juga sudah disebut Pak Budi, bahwa dari tahun 2018 yang hanya indeksnya itu hanya 3,12, alhamdulillah 3,12. Tahun 2020 kita sudah mencapai kategori sangat baik, kategorinya ya baik ya. Ya, tetapi saya meskipun ini sudah baik Pak Budi, saya berharap nanti teman-teman terus didorong, didampingi agar dalam evaluasi tahun-tahun mendatang itu bisa terus kita tingkatkan. Terkait dengan tata kelola SPBE,
kelembagaan ini masih mulai tahun 2018, ini baru 1,00. Tetapi alhamdulillah di tahun 2020 ini indeks kita sudah mencapai 3,00. Ini satu prestasi yang luar biasa, mengingat di masa-masa sulit 2020 kita semuanya memahami bahwa dari sisi kebijakan fiskal kita dilakukan refocusing dan sebagainya, tapi teman-teman semangatnya masih menunjukkan kinerja di bidang SPBI ini masih betul-betul bisa dibanggakan, sehingga indeksnya mencapai 3,00. Kemudian untuk strategi perencanaan, ini yang harus terus kita dorong, karena angkanya ini masih belum berubah di angka 1,00. Nah, nanti Pak Budi tentu harus melakukan evaluasi dibantu Pak Ferry, kira-kira faktor apa yang menyebabkan ini masih belum bisa bergerak. Karena mulai tahun 2018 sampai 2020 itu masih tetap 1 indeksnya. Itu kategorinya kurang pastinya. Kemudian untuk teknologi informasi dan komunikasi, ini alhamdulillah sudah bergerak naik, meskipun masih dalam kategori cukup, karena nilai indeks prestasinya baru mencapai angka 2,00. Yang terkait dengan layanan SPBE, baik itu layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik maupun layanan publik berbasis elektronik, alhamdulillah menunjukkan angka yang sangat fantastis, karena ini kalau kuliah gitu sudah cum laude, sudah mencapai angka 4. Nah, syukur kalau nanti bisa summa cum laude Pak Ferry, karena kenapa tidak, kalau kita bisa mencapai itu ya harus kita capai angka yang ditetapkan standar menurut Permenpan yang baru itu. Kemudian di tahun mendatang, kebetulan kita ini berada pada masa transisi kepemimpinan. Insya Allah tanggal 17 Februari ini nanti, kalau tidak ada halangan, kita segera memiliki bupati dan wakil bupati yang baru. Tentu kewajiban kita semua untuk tetap menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kita tetap harus continue melaksanakan kegiatan tanggung jawab yang dibebankan pada OPD kita masing-masing. Tidak usah memikirkan hal-hal yang di luar tanggung jawab dan kewenangan kita, agar bekerja kita bisa tetap tegak lurus, seperti yang selama ini diajarkan pada kita semuanya oleh pimpinan. Saya melihat target-target untuk tahun 2000 evaluasi SPBE tahun 2021 sampai 26 ini cukup optimis, dan saya yakin di bawah bimbingan Pak Ferry, Pak Budi, atau mungkin generasi berikutnya, karena tentu Pak Budi ya nang Kominfo terus ya mesti bosen. Ya saya berdoa mudah-mudahan siapapun yang nanti tetap menjadi komandan di Kominfo itu bisa mengguiden teman-teman di OPD agar minimal capaian indeks prestasi SPBE-nya seperti sekarang di bawah kepemimpinan Pak Budi ini. Dengan begitu, beberapa kekurangan yang tadi sudah saya sampaikan nanti menjadi bahan evaluasi kita. Kemudian, saya ingin mengingatkan teman-teman anggota tim koordinasi SPBE ini, tugasnya antara lain yang pertama mengarahkan pelaksanaan SPBE yang terpadu, artinya dalam sistem akuntabilitas itu
kita sudah terbiasa bekerja secara kolaboratif atau disebut cross-cutting di Sakib itu. Kemudian mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE. Bapak Ibu semuanya, di era yang sudah semuanya serba digital seperti ini, sebuah keniscayaan bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan dengan basis elektronika ini. Teknologi IT ini harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus jangan segan-segan untuk belajar, untuk serba ingin tahu terkait dengan hal-hal terkait dengan teknologi informasi ini. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi pusat dan pemerintah daerah. Inilah pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah itu sehingga ada kontinuitas, ada konsistensi, baik itu dalam bentuk kebijakan maupun operasional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik itu. Yang keempat, melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE. Ini saya berharap Pak Budi dikawal betul perbut terkait dengan SPBE ini, apa yang sudah dan belum. Kalau perlu secara internal kita dilakukan rapat-rapat evaluasi seperti ini, dan Pak Budi sudah memiliki catatan-catatan kritisnya seperti tadi itu, mana perbub itu yang sudah bisa diimplementasikan, mana yang masih ada kendala, mana yang belum. Ya tentu yang masih ada kendala itu harus kita urai, apa kendalanya, ke depan harus bagaimana. Sehingga makin hari, seperti nasihat Rasulullah itu kan, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Yang kelima, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE secara berkala tentu. Sehingga ini cara-cara yang sudah diprakarsai Dinas Kominfo ini, kami menyampaikan apresiasi, terima kasih, dan penghargaan untuk kita semuanya. Kemudian melaporkan hasil penerapan ke SPBE ini kepada Bupati, ya tentu selaku user, selaku pimpinan tertinggi di pemerintah Kabupaten Gresik ini. Teman-teman di Inspektorat, di Bapeda, BPKAD, BKD, PTSP, Dinkes, Dispendik, Dispenduk Capil, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Pak Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Kabak Kortala, Bagian Hukum, dan Rumah Sakit Ibnu Sina, yang menjadi anggota tim koordinasi penyelenggaraan SPBE ini, saya berharap betul-betul menyadari bahwa apa kewenangan tanggung jawab yang diberikan kita itu besok akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kulukum rakim wa kulukum mas'ulun ar-ratiyahi. Bahwa setiap kita itu pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yakin itu. Harus sebagai seorang yang beriman, harus yakin itu. Dengan begitu, kolaborasi, cross-cutting dalam melaksanakan kewenangan itu bisa kita laksanakan dengan enjoy, karena menyadari bahwa tanggung jawab kewenangan yang diberikan di pundak kita itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi itu harus dipertanggungjawabkan, baik secara kemanusiaan pada masyarakat, pada pimpinan, dan lebih-lebih besok kalau kita sudah sama-sama mati di hadapan Allah Ta'ala. Saya kira itu, Pak Budi, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, rapat koordinasi SPBE
Hari ini Selasa tanggal 9 Februari 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asisten atas perkenannya memberikan sambutan dan arahan yang banyak hal yang kami catat dari arahan Bapak tadi bahwa SPBE ini harus disupport oleh semua OPD dan OPD harus berkontribusi dalam koordinasi penyelenggaraan SPBE untuk mendukung pelaksanaan penggunaan teknologi di kebijakan pemerintah di tahun-tahun ke depan. Terima kasih Pak Asisten. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, materi pokok adalah arahan dan evaluasi dari Bapak Ferry Astika Saputra. Izin memperkenalkan biodata beliau. Pak Ferry Astika Putra ini ternyata adalah lahirnya tetangga saya Pak Asisten di Kediri ya, tahun 77. Beliau adalah pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai dosen tetap di PENS. PENS itu singkatannya adalah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pak Ferry Astika Putra ini S1-nya dari Teknik Elektro ITS Surabaya dan kemudian Master of Science-nya dari Information Science Faculty of Engineering Saga University of Japan. Beliau punya pengalaman expert di SPBE e-government, kemudian jadi dosen di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya sejak 2001 sampai dengan sekarang dengan mata kuliah Administrasi Sistem dan Jaringan Komputer, Keamanan Data, dan Sistem Operasi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Ferry untuk menyampaikan materi, memberikan evaluasi dan masukan Bapak berkaitan dengan target yang tadi ditetapkan oleh tim koordinasi. Memang targetnya optimis karena kita harus selalu optimis melihat ke depan di era kepemimpinan kepala daerah yang baru. Kami persilakan Pak Ferry, 60 menit ya Bupati. 60 menit. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Asisten, Dosen 3, Pak Budi, Pak Kepala Dinas Kominfo, dan rekan-rekan OPD yang hadir di dalam pertemuan ini. Matur nuwun atas undangannya, dan alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat ya di masa-masa yang mungkin transisi dan sulit ini ya katanya. Baik, kemarin sebelumnya saya ingin menyampaikan terkait dengan materi. Jadi karena waktunya 60 menit, tapi saya coba materinya saya selengkap mungkin. Tapi setelah saya kami diskusikan dengan Bu Fatma, ternyata lebih ke arah ininya Pak ya, pembagian kerja supaya nanti lebih terkoordinasi dan ada gambaran, karena ada beberapa indikator dari SPBE yang memang sangat baru ya bagi kita di organisasi, padahal itu sebenarnya kalau kita di swasta ya. Jadi kebetulan saya juga pernah membantu di beberapa perusahaan ya, dan memang harusnya organisasi itu seperti ini ya. Jadi organisasi itu harusnya ada manajemennya, ada manajemen berkelanjutan di mana itu ada mulai dari perencanaan, penganggaran sampai nanti evaluasi, itu yang kita sebut dengan manajemen dengan basisnya tata kelola tadi. Nah, ini yang menarik tadi hasil yang disampaikan oleh Pak Asisten ya, dengan capaian yang ada di Gresik ya, Pak Gresik luar biasa dengan nilai 3,14 ya. Tetapi ada sesuatu yang harus kita perbaiki di situ, yaitu tadi disampaikan strategi perencanaan dan
tata kelola kalau salah ya, di aspek tata kelolanya. Padahal di layanan saya sempat capture tadi, saya coba capture bentar. Tadi saya capture dari presentasinya Pak asisten. Bentar ini ya. Nah, ini yang menarik di sini tadi. Jadi di tata kelola kita lemah, di manajemen lemah, padahal produknya itu sudah jadi, aplikasinya sudah jadi, layanan berupa aplikasi administrasi pemerintahan maupun layanan publik itu sudah ada dan jadi, dan nilainya tadi luar biasa. Ini sudah summa cum laude Pak ya, tadi Pak Asisten. Nah, ini yang menarik ini. Kenapa? Di sisi kebijakan bagus, di sisi layanan bagus, tetapi di tata kelola dan manajemen malah kita lemah. Nah, ini artinya ada sesuatu yang belum benar ini. Nah, biasanya indikasi-indikasi seperti ini terjadi karena masih adanya ini ego-ego sektoral yang ada di OPD ya. Jadi saya apresiasi sekali kepada Pak Budi dan rekan-rekan di Pemkab Gresik ya, dengan capaian 3,14 itu tentunya kalau bahasanya itu berdarah-darah Pak ya, karena yang menginisiasi kalau apapun ada bunyinya elektronik ya, ada bunyinya TIK, semua langsung ditumpahkan ke Dinas Kominfo. Ya, ini pengalaman saya membantu Dinas Kominfo di Pemprov itu sejak tahun 2012. Saya membantu di Kemenkominfo sejak 2004, Pak. Jadi kalau sistemnya berjalan dengan baik itu enggak kondang ya. Tapi begitu ada beberapa yang trouble, ada satu trouble di dalam sistem ya, layanan, waduh itu kondangnya luar biasa, sampai telepon enggak pernah berhenti katanya. Ini yang menarik ini di hasil di Gresik ini. Tapi ini simptomnya ini normal ya, dalam artian umum ya di Indonesia. Jadi ada kebijakannya digenjot bagus, kemudian produknya berupa layanan SPBE, wujudnya itu ada, itu juga sudah bagus ya, tetapi ininya tata kelolanya, manajemennya kok kurang bagus ya. Kenapa? Ya, harusnya ini kan inline ya. Kebijakan bagus dengan tata kelola yang bagus nantinya akan menghasilkan layanan yang bagus pula. Ini sebenarnya yang saya sampaikan, nanti outputnya akan saya bagi ke rekan-rekan di Gresik. Ini mohon maaf Pak, ini SKS ya. Saya coba petakan tadi. Jadi nanti ada beberapa indikator yang nantinya ini siapa yang bertanggung jawab. Jadi ini kita buat modelnya RAJI ya. RAJI, responsible, accountable, consulted, informed. Jadi responsible itu yang penanggung jawabnya siapa, accountable dia bertanggung jawab kepada siapa. Kemudian untuk membuat sebuah output layanan atau output dasar entah itu kebijakan, evaluasi kebijakan, dokumen, itu konsultannya didiskusikan dengan siapa saja. Kemudian hasil dari output ini harus diinformasikan ke siapa saja. Dan ini saya membuat petanya, membuat matriknya ya, antara kebijakan yang baru sebelum ini petanya, jadi kita tidak usah mencari-cari lagi, tapi bisa menggunakan sebagai referensi data dukung sebelumnya. Ini sesuai pesanannya Mbak Fatma ini ya. Jadi ini saya SKS Mbak Budi nih, gara-gara Mbak Fatma nih, Pak ini harus ada matrik ya. Mohon maaf Mbak Fatma. Jadi insya Allah nanti akan saya bagikan ke rekan-rekan ya, terutama Mbak Budi nanti kita brainstorming. Siapa tahu setelah ada acara ini karena ini dokumen ini juga baru selesai, coba saya petakan, saya usaha sendiri petakan sesuai dengan kondisi existing yang ada dan juga sebelumnya ya, yang baru dan sebelumnya. Jadi ada ini matriknya ya. Contoh misalkan ini ya, yang sebelumnya, terutama yang tadi menjadi pertanyaan yang paling banyak di berbagai daerah itu adalah ini indikator 21 sampai 28, karena sebelumnya tidak ada referensinya. Ini seperti apa? Nah ini insya Allah, alhamdulillah saya coba
berikan ini matriknya nanti ya. Jadi ini tidak akan saya bahas di awal, tapi insya Allah kita bisa runding diskusikan ya, brainstorming, siapa tahu ini nanti menjadi referensi untuk daerah lain ya, utamanya di Jawa Timur ya. Jadi ini contoh misalkan tingkat kematangan penerapan manajemen. Nah, ini kan sesuai dengan Permenpan 5 2020 ya. Nah ini yang menarik untuk yang ada di sini. Kemarin kita responsibility karena ini sifatnya adalah tata kelola dan manajemen, maka yang paling aktif di sini adalah tim koordinasinya, Pak. Jadi selama ini yang terjadi, kami melihat fenomena yang ada itu, data itu benar dikelola ataupun dikoordinir oleh tim koordinasi SPBE, tetapi yang terjadi memang mandatnya secara de facto-nya itu diberikan ke Dinas Kominfo sebagai koordinatornya. Nah, kemudian karena masih dikelola oleh Dinas Kominfo, mungkin belum bisa melihat secara keseluruhan makronya. Ya, jadi hanya melihat aspek TIK saja, fokus ke TIK tanpa mungkin yang sebelumnya kebutuhannya itu apa untuk didukung oleh TIK tersebut, ya, sehingga menjadi SPBE. Ini yang belum terjadi. Sehingga dengan hasil 3,14 tadi, ya, sebenarnya ini yang sekarang kita dengan 3 tahun evaluasi seharusnya kita bisa memvaluekan ya. Apa sih manfaatnya SPBE ini bagi pembangunan daerah? Nah, utamanya ke pembangunan daerah. Memang secara kalau kita lihat sejarahnya itu kan cycle dari kebijakan SPBE ini, terutama pada peta rencana induk, ini kan sebenarnya kita sesuaikan dengan RPJMD. Ketika RPJMD-nya itu berganti, ya otomatis kalau diperlukan, ya, maka peta rencana SPBE-nya juga akan berubah juga. Jadi ini yang sekarang menjadi tugas dari tim koordinasi. Jadi selama 3 tahun ini apa yang didapat? Ini makanya manajemen tata kelola ini arahnya lebih ke tugas dari tim koordinasi SPBE. Oke, baik, ini pengantar dulu Pak. Saya akan coba presentasikan bahannya ya. Tapi beberapa akan saya skip nanti. Sebelum saya ingin mereview ya sedikit saja, sebentar saja. Ya. Maunya apa ini pemerintah pusat ya? Jadi maunya apa ya? Terutama tentang SPBE ini. Nanti ada beberapa aspek yang nanti sangat bersinggungan dengan yang namanya SPBE. Jadi di sini kalau kita melihat di tingkatan nasional, jadi kita sebelum kita berkaca di daerah ya, karena di daerah pun juga agak susah ya, karena punya ayah kandung, ayah tiri istilahnya gitu kan ya. Orang tua kandungnya itu pemerintah daerah, tetapi orang tua tirinya itu kan kementerian di pusat ya. Ini yang coba, makanya kita harus tahu dulu ya, mau dari orang tua kita itu seperti apa. Kalau orang tua kandung insya Allah sudah tahu ya dari pemahaman RPJMD, tetapi orang tua tiri ini seperti apa yang ingin kita pahami di sini. Jadi kalau kita melihat di sini di bagan ini, jadi ini bagan yang barusan dipresentasikan oleh Asdep yang baru, Pak Yon ya. Jadi penggantinya Pak Imam Mahdi sudah terpilih, beliau dari Pak Cahyo ya, Pak Cahyono. Beliau dari kepala bidang ini operasional TIK di Kementerian Keuangan. Ya, jadi beliau dari Kementerian Keuangan ikut lelang di Asdep dan sekarang menjadi Asdep ini tata laksana dan kelembagaan di Kemenpan RB. Nah, jadi kalau kita melihat bagan ini ya. Jadi kemarin kalau kita zamannya Pak Imam Mahdi kita melihatnya bagannya itu kan lingkaran Pak ya. Nah, ini
coba dibelah gitu kan ya, dibelah begitu sehingga akan kelihatan sekali bahwa atap atau dari istilahnya tujuan dari yang namanya SPB ini adalah layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan ya, yang baik, jadi yang terukur dan seterusnya. Karena selama ini kalau jenengan melihat ya, banyak sekali belanja-belanja TIK yang tidak inline dengan ini kebutuhan ya. Jadi tiap-tiap OPD misalkan banyak ditemui sangat beli server sendiri, beli peralatan TIK sendiri tanpa ada koordinasi yang ada, sehingga nantinya terjadi inefisiensi anggaran misalkan ya, membuang-buang anggaran. Nah, kemudian pilarnya ya, kalau kita lihat sebelum kita lihat pilar di sini pondasinya itu adalah tata kelola sebenarnya di sini. Tata kelola di sini yang antara tata kelola ya. Mohon izin Pak Ferry. Halo ya, siap. Sudah share screen belum Pak? Oh sudah saya share screen Pak. Ini belum muncul Pak, mohon izin. Wah, aduh, mohon maaf. Loh, dari tadi, wah, astagfirullahaladzim, mohon maaf Pak. Saya kira masih pengantar Bapak, makasih. Oh, iya. Tadi ini sudah kelihatan Pak ya? Belum tadi? Belum Pak, siap. Sudah. Ya, mohon maaf. Jelas. Ini saya ulangi, ini tugas dari Mbak Fatma Pak. Jadi SKS nanti mohon diskusinya. Jadi ini sudah saya petakan ya, siapa yang bertanggung jawab ya. Misalkan ini Datin, organisasi dan sebagainya ya, untuk indikator 14 misalkan ya. Ini coba saya petakan sesuai dengan Permen 59. Kemudian ini matriknya ini referensi. Jadi kolomnya ini adalah referensi dokumen dari evaluasi sebelum 2021. Jadi nanti ini saya bagikan Pak, ini saya coba rapikan dulu. Ada yang belum saya isi di sini ya, mungkin ini kosongan ya. Tapi ini coba saya review sekali lagi, nanti akan saya share ke Pak Budi. Ya, ini Gresik jadi yang pertama nih Pak menerima dokumen ini ya. Ini siapa tahu nanti bisa berguna untuk rekan-rekan daerah lainnya nih. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini memudahkan ya. Nanti insya Allah ada RACI. Jadi saya terangkan di sini RACI. Jadi RACI di sini ini ada indikatornya, ya, domain ke indikator. Ini ada RACI-nya. Responsible itu artinya yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tadi. Jadi pekerjaannya ini adalah menghasilkan kebijakan berupa penyusunan arsitektur SPBE misalkan. Outputnya ini. Jadi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan ini adalah Dinas Kominfo, ya. Misalkan Dinas Kominfo plus. Kalau plus ini berarti kan harus kolaborasi ya, cross cutting-nya harus kelihatan ini. Tapi jangan banyak-banyak karena nanti akan ada konsultannya di sini. Ketika ini responsible, dia harus harus berdiskusi kemana. Ya. Kemudian hasil dari ini dipertanggungjawabkan ke siapa? Jadi ke tim koordinasi SPB daerah. Ya. Kemudian setelah ini jadi diinformasikan ke siapa? Ke seluruh perangkat daerah di sini. Jadi membacanya seperti itu Pak, responsible, accountable. Jadi ini untuk lebih bisa menjadi salah satu dasar untuk di indikator 10 ini sebenarnya. Jadi ini bisa menjadi lampiran sebenarnya tentang pembagian tugas job desk secara detail. Ya, apa saja ini? Ini bisa jadi bahan ini sebenarnya dokumen ini, RACI ini. Jadi ini insya Allah akan saya share ke jenengan, ke rekan-rekan ini tim koordinasi SPBE. Nanti silakan dikolaborasikan dan saya juga mohon masukannya nanti supaya nanti ini menjadi dokumen yang istilahnya jadi panduan ya. Siapa PIC-nya, jadi tidak nyon sewu basa Jawane kan uncal-uncalan Pak ya. Ya, ini kita bisa membagi tugas di sini. Ya, lakukan tugas katanya nih Pak, asisten tugas tegak lurus Pak ya. Jadi ya sudah lakukan aja di situ. Nah, baik ini akan saya share ke rekan-rekan. Saya akan lanjutkan tadi untuk screen-nya. Untuk presentasi saya. Nah, ini mohon maaf saya ulangi ya.
Jadi kalau kita melihat dari bagan ini, kalau sebelumnya kalau kita melihat sosialisasi yang sebelum-sebelumnya mungkin bagannya lingkaran ya. Nah ini sekarang dibelah gini menjadi sebuah rumah ya. Jadi sebuah rumah di sini sudah kelihatan pondasinya berupa manajemen tata kelola ada di sini ya. Berupa audit ya. Ada juga manajemen resiko, manajemen perubahan. Nah ini yang kelihatannya ini belum muncul di tren 3 tahun terakhir dari evaluasi SPB ini. Jadi ini tanpa kita tahu ya, ujuk-ujuk sudah ada pilar. Ya, ini aja pilar people juga belum ada karena juga belum ada. Ada satu pilar aja sudah kelihatan. Ya, dua ini mungkin ya, dua pilar sudah kelihatan. Yaitu berupa tim koordinasi SPB daerah dan juga ini arsitektur yang ada di SPB. Jadi kalau kita lihat di sini baginya ada pondasinya berupa manajemen, kemudian people, salah satu pilarnya adalah people, nanti akan kaitannya dengan SDM, ASN, kemudian prosesnya adalah proses yang ada di tim koordinasi SPBE, dan elemen-elemen atau unsur-unsur yang harus dikerjakan atau kita ngomongin arsitektur ya. Ini ada berupa mulai dari arsitektur pusat data, network dan seterusnya, ESB ya, e-government service bus, ada data dan teknologi aplikasi dan seterusnya. Dan kemudian di sini baru dinaungi dengan sistem manajemen TIK dan juga diamankan oleh keamanan informasi. Jadi melihatnya seperti ini. Ya. Ini warnanya tergantung dari siapa lead sektornya, misalkan ya. Oke. Kemudian yang ke slide berikutnya kita coba mereview kembali ya dari RPJMN kita. Ya. Jadi RPJMN 2024 ini misinya ada 9 ya. Misi ada 9, kemudian sesuai arahannya ada 5 kata kunci dari Bapak Presiden, yaitu pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Nah, ini diterjemahkan ya, agenda pembangunannya berupa apa? Kata aktifnya di sini. Kalau ini kan misinya ya masih kata benda, ini kata aktifnya apa? Memperkuat ketahanan dan seterusnya, ada 7 di sini. Dan ini kalau kita melihat sampai saat ini ya, sampai saat ini ada 2 peraturan presiden yang memang sudah membawa perubahan terhadap kebijakan e-government, penerapan e-government atau e-government di Indonesia. Ada 2 yang sudah kita tahu, yaitu Perpres 95 tahun 2018 ya tentang SPBE, dan satu lagi adalah Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Jadi ini 2 ini diterjemahkan untuk mendukung transformasi digital. Jadi di sini ada 2, memang ada dibagi 2, arsitektur SPBE untuk tim koordinasi instansi pusat dan tim koordinasi SPBE daerah. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini ceritanya seperti ini. Ya. Ada 2 perpres yang sangat berpengaruh ya untuk kita tindak lanjuti arahan dari Bapak Presiden. Kemudian kalau kita melihat rencana induk SPBE nasional, jadi kalau kita melihat di Perpres 95 ya, kita di daerah kan tidak boleh ya atau KLD kan tidak boleh membuat rencana induk SPBE ya, atau kita sebut dengan master plan SPBE. Nah ini kenapa? Karena di level rencana induk itu memang rencana induk secara skala besar itu ada di pemerintah karena menginduknya semua di RPJMN ya. Sehingga diamanatkan di daerah, yang paling dipentingkan itu adalah arsitektur SPBE daerah yang tadi ada 6 ya. Arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur layanan, arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, dan arsitektur keamanan informasi. Ini.
Di sini peta rencana strategis SPP nasional dibagi menjadi empat bagian ya, di mana mengurus tentang tata kelola. Di sini pembangunan arsitektur SPB nasional tahun 2021 targetnya. Jadi tahun ini akan keluar Perpres ya tentang arsitektur SPBE ya, atau nanti Permenpan RB ya mungkin tentang arsitektur SPBE. Kemudian penguatan kebijakan SPBE ya. Kemudian evaluasi penerapan sampai tahun 2025. Kemudian untuk layanannya ini pemerintahan yang menarik yang harus kita coba dilihat adalah portal pelayanan publik terintegrasi 2025. Dan seterusnya kalau kita lihat lagi yang paling penting ini roadmap-nya penyediaan pusat data nasional 2022, penyediaan jaringan intra pemerintah 2022, penghubung layanan pemerintah 2022. Ini yang harus kita cermati. Pembangunan sistem keamanan nasional 2025 ini kaitannya nanti dengan persandian dan seterusnya. Jadi ini bisa menjadi bahan, tidak apa-apa, daerah itu duluan. Dalam artian, misalkan tadi Gresik sudah membuat buku buku arsitektur dan seterusnya, ada 3 buku ya, itu tidak apa-apa. Itu memang harus ada dulu karena memang menjadi salah satu capaian dari tim koordinasi SPW daerah. Nah nanti dari situ akan ada evaluasi dan kita menyesuaikan dengan yang ada di pusat ya, di rencana SPBE nasional nantinya. Baik, ini arsitekturnya sangat kompleks ya. Kalau kita mandangnya kecil-kecil memang kompleks tapi mudah dipahami. Yang paling bawah ini adalah tata kelola harus ada dulu, timnya harus ada dulu. Yaitu tim koordinasi SPBE ya. Kemudian adanya kebijakan dan adanya dukungan rencana anggaran. Ya, jadi selama ini kebijakan ya, tim koordinasi sudah ada, kebijakan sudah ada, tetapi banyak sekali yang belum sinkron dengan rencana dan anggaran yang mendukung SPB ini. Kemudian sisi manajemen ini dilewati dulu ketika evaluasi 2018-2019 belum ada. Harapannya yang atas itu mulai dibangun sedikit ya. Jadi memang belum ada manajemennya di 2018 sampai 2020. Kemudian di sini kita lihat kotak-kotak kecil ini pusat ininya ya. Nah, kemudian setelah berjalan 3 tahun ini pasti di situ sudah diketemukan yang namanya manajemen ya. Kita bisa menemukan atau kita bisa merumuskan termasuk dalamnya ada manajemen risiko ya. Ada manajemen perubahan dan seterusnya, termasuk dari aset TIK, manajemen aset TIK ini ya, yang mungkin sudah ada. Ini yang menarik untuk kita cermati. Kemudian ini percepatan SPBE, saya lewati saja. Dan ini kondisi saat ini ya. Jadi evaluasi saat ini kalau kita melihat mengacu dari hasil indeks SPBE nasional, ini masih 2,26. Artinya 2,26 ini masih di level penerapan SPBE-nya itu masih dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau silo. Ya. Jadi belum dilakukan kolaborasi atau integrasi antar KLD. Di satu sisi ada namanya indeks reformasi birokrasi mungkin ya. Ini meningkat. Nah ini ada apa ini? Pada kontradiktif ini ya, dari hasil IRB ya dan hasilnya SPBE. SPBE-nya 2,26 masih silo-silo, tetapi IRB-nya ini kok sudah mulai tinggi. Nah ini ada satu gap ya. Apa ada yang sesuatu yang kita ini ya istilahnya ada gap-nya di situ apa? Nah kalau kita melihat evaluasi 2019 2,4, 2020 2,48 ya, dibandingkan dengan hasilnya Gresik ini luar biasa, artinya sudah di atas ini, di atas 2,26 di atas rata-rata SPBE nasional ya. Sedangkan target untuk ininya 2,6. Ya, threshold-nya 2,6. Nah, sebagai bocoran ya. Jadi
bocorannya Kemenpan RB sekarang melakukan ini adjustment terhadap SPBE nasional. Jadi menurut ini menurut Pak Asdep yang baru ini dari target 2,2 nggak salah ya. Ini turun menjadi 1,8 untuk 2021. Jadi thresholdnya 1,8 Pak. Ya, jadi kalau tadi saya lihat proyeksinya sudah 2,5 ya berarti sudah di atas standar capaian yang ada di Kemenpan RB. Ya. Ini sebagai bahan masukan aja. Nah, untuk evaluasinya yang menarik di sini ada perubahan jumlah indikatornya ya. Di sini ada 7 aspek pada Permenpan RB nomor 5 menjadi 8 aspek di Permenpan RB 59. Ada 3 domain sebelumnya, sekarang ada 4 domain ya. Sedangkan judul ininya judul Permenpannya kalau dulu adalah pedoman evaluasi, sekarang tentang pemantauan dan evaluasi. Karena nanti ada pemantauan, ada evaluasi. Ini saya skip saja. Ini bagian perubahannya. Jadi ada perubahan indikator, aspek yang karena kita membagi ini ada 4 domain yang baru, 4 domain 8 aspek ya. Kemudian jumlah indikatornya ada 47. Jadi kalau kita lihat di sini ada perubahan aspek, kebijakan layanan SPBE-nya ya enggak ada ya, jadinya tidak ada tapi dimasukkan dalam satu aspek ya. Jadi di sini semula menjadi 7 ya, menjadi 10 ya. Sekarang indikatornya 10 untuk aspek kebijakan tata kelola. Ini yang baru kelembagaan penyelenggara SPBE ya. Jadikan baru, kemudian perencanaan dan strategi dari 2 menjadi 4, TIK dari 3 menjadi 4, yang baru adalah manajemen ya. Sebelumnya tidak ada, menjadi 8 indikator, audit TIK sebelumnya tidak ada menjadi 3, kemudian layanan ADPEM, administrasi pemerintahan bertambah 3, karena ada beberapa layanan akun yang baru seperti akuntabilitas organisasi, ya, kemudian kearsipan dinamis dan seterusnya. Layanan publik berubah dari 4 menjadi 6. Jadi ini cara penilaiannya. Jadi untuk ada 2 cara penilaian. Untuk skalanya tetap 1 sampai 5 ya. Jadi kalau kebijakan tata kelola manajemen ini kita menggunakan tingkat kematangan kebijakan ya. Dari mulai rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu, dan terukur, dan optimum. Ini istilah baru. Ya. Kalau dulu kan rintisan, terkelola, terstandarisasi, ya, kolaborasi, optimum. Ini ada perubahan, rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu, dan terukur, ya, dan yang terakhir optimum. Ya, ini yang akan saya bahas nanti. Sedangkan tingkat kematangan layanannya sama. Informasi ini satu arah ya, misalkan hanya website saja, ada interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimum. Jadi ini tidak ada perubahan untuk di domain layanan. Ini cara penghitungannya, konsepnya saya lewati aja. Nah, ini yang menarik untuk bobotnya. Jadi kalau tadi saya sudah melihat sudah simulasikan ya oleh rekan-rekan ya. Nah, tadi dari paparannya Pak Asisten 3 ini sudah saya yakin sudah disimulasikan ya. Ini bobotnya yang menarik di sini bobot manajemen 11% ya. Ini lumayan ya, tata kelola dan manajemen ini biasanya satu paket ini ya. Ini 21% sendiri, ini hati-hati nih makanya. Terutama untuk manajemen ini 11% meskipun sedikit ya, tapi ini berpengaruh ya terhadap kevalidan data nantinya itu kan ya. Nah, kita coba per ini.
kita coba per domain. Jadi ini matriknya ya. Jadi matriknya seperti ini perubahannya, jadi silakan diamati. Ada beberapa yang nanti yang baru. Jadi kalau total ya dari 4 domain tadi ada 25 indikator yang masih bisa yang masih eksis, yang masih ada. Ada 25 indikator yang masih ada, indikator ini ya penilaian sebelumnya. Berarti yang benar-benar baru 25, 57 ada 22 indikator yang nantinya memang benar-benar baru ya. Jadi ini kami gunakan untuk referensinya. Nah, untuk pelaksanaan ininya karena ini modelnya judulnya Permenpannya sudah berubah ya. Ada pemantauan, ada evaluasi. Nah, untuk tahun ini bedanya kalau di pemantauan itu ini apa namanya? Nah, ini. Ada satu step ya. Jadi ada interviewnya kalau dievaluasi. Jadi nanti tahun 2021 ini kita akan adakan evaluasi ya. Nanti dibagi menjadi berapa batch gitu dan ada kemungkinan nanti untuk asesornya. Jadi istilah evaluator nanti supaya diganti karena tentunya tim koordinasi SPB daerah itu kan harus dievaluasi tiap tahun. Ya, SK-nya juga tiap tahun, Pak, karena berupa SK kan annually ya SK-nya. Jadi mohon nanti dilakukan perubahan sesuai dengan Permenpan 59. Karena istilahnya di sini bukan lagi evaluator internal, evaluator eksternal, tetapi menjadi asesor dan asesor internal dan asesor eksternal. Jadi nanti di SK-nya nanti supaya digantikan ya, terutama untuk SK asesor internal. Ya. Baik, jadi ini yang membedakan. Rencananya nanti tidak hanya 6 perguruan tinggi yang menjadi asesor eksternal, ya. Jadi nanti ada sekitar 14 perguruan tinggi. Jadi ada tambahan 8 perguruan tinggi yang membantu Kemenpan RB. Nanti akan diinformasikan. Ini saya kira tidak, saya ini aja ya. Ya ini ya. Ini tim asesor internal, unsurnya seperti ini. Ya. Jadi mohon nanti SK asesor tim internal supaya supaya dibuat seperti ini. Ya. Jadi ada koordinator, penanggung jawab, pelaksana data, dan tim asesor internal. Nah, ini yang silakan nanti dikoordinasikan. Ya. Kemudian, ini saya lewati. Nah, ini yang menarik, strategi pemantauannya. Tadi sudah saya sempat singgung ya. Di sisi SPBE-nya tadi nilainya 2, ya, tetapi di IRB-nya ini sudah menunjukkan nilai bagus, ya, baik. Nah, ini berarti ada gaps. Ya, ini kalau kita lihat ada strategi pertama ini sebenarnya sesuai dengan ini yang pernah disampaikan pada waktu oleh Pak Sony ya, ketua koordinator atau koordinator asesor eksternal ya. Ini salah strategi pertama adalah ini sampaikan keterhubungan indeks SPB dengan indeks reformasi birokrasi RB. Dan ini yang menarik, jadi menyandingkan Permen 26 2020 dengan Permenpan RB 59 2020. Ini pasti ada di situ yang nanti ada kaitannya dengan SPBE. Ini mungkin menjadi strategi yang pertama. Ya, contoh di sini adalah mempunyai peta rencana, arsitektur, ya, dikaitkan dengan perubahan yang ada. Misalkan sekarang layanannya menjadi baik, ya, layanan publiknya apa ini layanan publiknya didetailkan, ya, sehingga ini lebih mudah untuk melihat faktanya, ya. Ini yang beberapa kali
disampaikan oleh Bu Deputi ya, karena dengan 3 tahun ini value dari SPBI atau nilai dari SPB untuk masyarakat ini masih belum kelihatan ini, ya, belum kelihatan ya. Nah ini yang mungkin coba kita value-kan karena kita sudah mempunyai 3 tahun data ini sudah luar biasa ini ya. Nah, ini yang mungkin coba kita gali lebih dalam. Ya, ini sudah ada pedomannya yaitu berupa indeks reformasi birokrasi. Jadi kita sandingkan 2659 ini. Ya, ini tugas dari tim koordinasi SPBI. Kemudian toolnya juga sama. Jadi kalau kita mengacu ke ini apa namanya evaluasi tahun 2020 ini, ya 2020 ini menggunakan tool ya. 2020 tahun lalu menggunakan sebuah aplikasi. Ya. Jadi kalau 2019 masih menggunakan Excel, sekarang sudah menggunakan aplikasi. Ya. Ini. Kemudian ini aplikasinya, ya. Jadi ini tahun 2018-2019, ini tahun 2020. Ya. Bedanya di sini apa namanya aplikasinya ini sangat apa namanya mudah ya, seperti di Excel ya. Ada domain, aspek, indikator, pertanyaannya apa. Kemudian kalau Anda belum jelas tentang indikator, bisa klik ini nanti akan muncul berupa pop-up untuk penjelasan indikatornya. Dan ini memilih apa namanya levelnya. Nah, ketika pemilihan level ini sekali lagi karena ini modelnya evaluasi ini berbasis data dukung evidence ya, yang disertakan untuk setiap fase. Jadi mulai dari evaluasi mandiri yang nanti akan jenengan lakukan, kemudian dash evaluation ke atas itu akan dilakukan mulai dash interview itu akan dilakukan oleh asesor eksternal. Oh ya, satu lagi asesor eksternal nanti tidak hanya dari perguruan tinggi saya lupa, tetapi ada dari tim 7. Dari tim 7 tim koordinasi SPB nasional. Bisa ada yang dari Kemenq, dari BPPT, BSSN, ada dari Kemendagri dan seterusnya. Jadi nanti tidak hanya dari perguruan tinggi saja. Ini perubahan yang akan ada di asesor eksternal yang akan melakukan ini evaluasi SPB. Kemudian ya apa namanya di bawah ini ya. Setelah Anda menyatakan klik tadi level berapa, nanti sama seperti yang ada di Excel, ada area penjelasan dan seterusnya, ini akan ada ya, sampai mengunggah file pun ada nanti. Nah, strategi yang kedua berarti apa? Di sini karena ini berbasis data dukung, maka sebaiknya data dukung itu ditulis dengan baik dan terstruktur. Ini sangat mempengaruhi penilaian dari asesor eksternal. Ya. Jadi kalau bisa yang pertama ini ya penamaan filenya ya. Ini penamaan filenya harus sesuai. Kemudian isian kalimatnya itu disampaikan dengan baik ya, dengan komprehensif. Ini saya pernah melakukan evaluasi, ya, jadi kalimatnya sangat terstruktur. Ya. Ini jadi enak. Terstruktur ini dalam artian ini dijelaskan melalui kebijakan ini, data dukungnya apa saja poin-poinnya. Jadi tidak perlu evaluator eksternal, asesor eksternal itu mencari tahu sampai ke dokumennya itu sudah tahu, hanya melakukan cross saja. Jadi sangat memudahkan. Ini yang strategi kedua. Ya. Kemudian ini contoh dari kalimat penjelasannya. Ya, contoh kalau nanti dengan pelajari ya, ada justifikasi. Paling tidak ada justifikasi bahwa jenengan ada di level berapa, ya, dan alasan kenapa kok ada di level itu. Jadi ada faktanya, berarti ini sudah memenuhinya, analisisnya ini sudah memenuhi, minimum sudah memenuhi level sebelumnya, sehingga ada justifikasi, ini bisa masuk di level yang diharapkan. Ini ya, nanti sebenarnya. Kemudian data dukungnya kalau bisa di-scan dengan menggunakan, karena ini
modelnya adalah model apa namanya search ya, kalau bisa menggunakan PDF yang bisa di search ya, yang bisa di search ya, proses pencarian ya, ini memudahkan sekali. Jadi jangan hanya image saja di ini, tapi sebisanya coba di OCR ya, nanti menggunakan OCR. Kemudian strategi yang ketiga adalah perkuat kolaborasi stakeholder internal dan eksternal. Jadi mulai dari PIC, ya, PIC-nya tadi yang responsibel tadi yang ada di Raji, ya. Kemudian dengan operatornya, operator yang ada di tim evaluator, di tim asesor internalnya seperti apa. Kemudian menyiapkan video untuk aplikasi karena nanti biasanya akan kalau perlu disimpan di YouTube atau di apa enggak apa-apa ya. Ataupun nanti disiapkan ketika nanti proses interview tidak perlu online langsung, tidak perlu live langsung, tapi hanya bisa menunjukkan videonya, itu sudah sangat membantu sekali. Kemudian respon, jadi lakukan respon untuk melakukan penambahan data ya ketika proses interview berakhir ya. Jadi ini contohnya apa namanya, contoh eviden yang bagus ya. Ini penjelasan layanan aplikasi yang terintegrasi ya. Jadi ada namanya layanan A, ada layanan B. Ini contohnya dengan menggunakan NIK misalkan ya. Kemudian data dukungnya berupa apa? Oh, berupa ini API. Jadi API ini akan diterapkan di infrastrukturnya misalkan ya dengan menggunakan mekanisme. Nah, ini eviden yang bagus ini. Ya. Kemudian strategi yang keempat, ya, yang pertama siapkan dan jalankan semua aspek penerapan manajemen dan ya ini yang menarik ketika kita menerapkan indikator yang baru, aspek yang baru, domain yang baru, domain manajemen. Ini yang saya korek sedikit nanti ya. Saya kira nanti ketika saya bagikan ininya, rajinya akan nampak nanti. Kemudian mitra. Jadi sebaiknya siapkan mitra atau pihak perguruan tinggi untuk memberikan second opinion ya untuk penerapan SBY secara berkala. Jadi mitra ini perlu Pak. Jadi tidak boleh ya boleh-boleh saja sendiri ya, tapi biasanya kalau kita sendirian itu tidak ada yang teman yang mendampingi, ini biasanya kurang cepat. Kemudian adakan adopsi. Jadi kalau ada adopsi ini, strategi-strategi adopsi ini terutama untuk aplikasi umum yang sangat dinamis ya. Ya ini kemarin Kemendagri sempat mendapat teguran ya dari Kemenpan RB ya selaku koordinator SPBE nasional ya gegara Desember tahun lalu sudah ini ya SIPD itu kan ya sempat rame ya. Kemudian indeks ya, jadi lakukan joint index. Di sini joint index ini tadi yang saya sempat singgung ya, kami sempat singgung antara indeks RB dengan SPBE. Ya, ini yang mungkin bisa menjadi ada benang merahnya di sini. Jadi nggak sendiri-sendiri, RB sama SPBE nggak sendiri-sendiri gitu kan ya. Jadi strategi keempat ada fokus ya, kemudian pendampingan ya, amati, tiru dan modifikasi dan joint index ya. Ini pendampingannya 3D ya, diskusikan ya, dampingi, diskusi dan terapkan. Ini ya pendampingan 3D. Nah, sekarang akan saya coba menarik untuk yang domain manajemen. Ini yang ditunggu-tunggu dari tadi. Karena ini domain yang baru, yang terakhir Pak. Jadi untuk domain manajemen dan audit yang ada di domain ketiga, indikator 21, indikator 8 dan indikator 21 sampai 28 ya. Jadi kalau indikator yang ketiga ini kebijakan internal manajemen. Ya. Jadi kalau kita lihat kebijakan internal manajemen data di instansi pusat, ini indikator 3. Ini biasanya ya seperti yang ada di Pemprov Jatim kemarin sudah ada Pergub 81. Kebetulan saya juga ikut mengawal Pergub 81 tentang satu data Jatim ya, tentang satu data. Ini mungkin bisa menjadi
acuan ya. Kalau bisa ya kebijakan yang sama muncul ya. Minimal ada kebijakan. Jadi kalau kita lihat di sini konsep kebijakannya sudah ada, itu sudah nilai 1, Pak. Jadi paling tidak ada konsepnya, draftnya. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada kebijakan tapi hanya mengatur sebagian dari rangkaian proses. Jadi ini kemungkinan untuk kebijakan internal ini 1 ya masih ya. Misalkan karena ini masih baru. Tapi alhamdulillah Jawa Timur lebih duluan. Satu-satunya pergub peraturan gubernur yang muncul tentang 1 data masih di Jawa Timur ya. Yang sudah diperbarui ya, yang sesuai dengan Perpres 39 itu. Karena sebelumnya ada Pergub 68 tapi masih belum ada acuannya di Perpresnya. Jadi silakan diadopsi, silakan menghubungi Dinas Kominfo Jawa Timur ya di bidang PDS, pengelolaan data sektoral nantinya. Ini menarik, kami sudah mulai bergerak, tapi untuk internal OPD di Pemprov ini sudah melakukan tanda tangan ini. Mungkin nanti Pak Sekda sama nanti, karena Pak Sekda juga tim menjadi koordinator 1 data ya. Jadi nantinya akan ada penandatanganan ini kesepakatan tentang data apa saja yang harus dipenuhi oleh OPD terkait. Ya. Jadi sama-sama enaknya. Jadi fungsinya Dinas Kominfo PDS pengelolaan data statistik ini sifatnya hanya sebatas koordinasi untuk validasi dan pengumpulan data. Ya, sedangkan untuk validasi kebenaran dari data tersebut adalah menjadi tanggung jawabnya OPD. Ini sudah mulai kita atur di Jawa Timur dengan landasan ini Pergub 81 tadi. Jadi minimum itu Pak sudah ada konsep kebijakannya. Jadi sudah ada contohnya, sudah ada bacemannya ya dari Pergub 81. Kemudian untuk kebijakan internal terkait manajemen keamanan informasi. Ini alhamdulillah juga Jawa Timur menjadi yang pertama ya. Waktu itu sudah ada SK tentang ini pembentukan Jatim Gov CISET, Jatim Government Computer Security Response and Incident Response Team ya, Incident Response Team. Jadi bisa ditiru ya, ataupun karena ini sifatnya SK mungkin akan lebih cepat ya daripada pergub nantinya. Jadi SK ini hanya menunjuk siapa saja yang akan menjadi bagian dari Jatim Gov CISET. Ya. Atau menjadi nanti karena kita CISET koordinasinya tidak ke BSSN ya, karena BSSN hanya mengatur keamanan, hanya melakukan koordinasi keamanan informasi SPBE sampai level provinsi. Sedangkan level provinsi ke bawah, kabupaten kota, itu nanti pembinaan dan koordinasinya diserahkan ke bidang persandian ya, Dinas Kominfo di provinsi. Jadi mungkin nanti segera berkoordinasi ya tentang ini manajemen keamanan informasi, terutama untuk pembentukan Gresik CISET ya. Gresik Gov CISET nantinya. Kemudian ini yang benar-benar baru lagi indikator 21 sampai 28 ya. Nah ini kemarin kami masih masih di asesor eksternal ini masih menyamakan persepsi minimum ya. Itu sudah ada kegiatan manajemennya. Jadi kalau kita lihat di sini nantinya yang bertanggung jawab dari indikator 21, 28 ini merupakan tim. Jadi tidak bisa lagi diuraikan detail ke OPD. Ini yang mungkin effortnya luar biasa lagi. Karena bekerjanya bukan bekerja sebagai OPD responsible, tetapi responsibelnya ini oleh tim. Yang bertanggung jawab tim, sehingga tidak ada akuntabelnya, karena ya tim itu sendiri akan mempertanggungjawabkan kinerjanya tadi, tentunya ke pimpinan ya. Dan ini yang effortnya mungkin luar biasa,
tetapi kami sepakat minimum sudah ada agenda-agenda rapat dari tim koordinasi SPP daerah itu yang bisa menjadikan bukti, menjadi eviden. Jadi misalkan ada peta rencana. Jadi kalau urutannya kan jenengan membuat arsitektur SPP daerah ya, di bukunya yang sudah dibuat tahun lalu itu kan ya, Pak Tony itu, kemudian nanti dari tiap-tiap arsitektur ya, dari arsitektur tadi tujuannya sudah jelas, tujuannya apa, kemudian dari situ akan muncul namanya peta rencana, Pak. Peta rencana itu berupa kegiatan untuk memenuhi tujuan tadi dengan menggunakan arsitektur yang ada. Jadi penerapannya dalam implementasi dalam kegiatan. Ya. Jadi ini sudah ada punya roadmap, sudah punya timeline pekerja ya, bukan roadmap ya, timeline. Jadi untuk memenuhi ini, saya punya timeline ini. Minimum ada itu sudah kami nilai ini ya, kami nilai 2 itu ya. Kami nilai 2. Tapi kalau sudah mengacu ke ini pedoman manajemen risiko, jadi sudah membuat manajemen risikonya, ini disandingkan dengan manajemen risiko itu bisa 3 nantinya. Jadi minimum itu saja, Pak. Jadi ada program kegiatan yang berupa peta rencana tadi namanya program kegiatan itu sudah ada, itu sudah nilainya 2. Jadi ini mohon ini karena lumayan ada 8 indikator. Jadi dari hasil rapat karena minimum tim koordinasi SPP daerah itu kan rapat atau melakukan rapat evaluasi koordinasi minimum 2 kali misalkan dalam setahun. Jadi per semester. Oke, itu ini saya kira ini referensinya ya. Referensinya untuk resiko itu Permenpan RB nomor 5. Kemudian ini SDM masih jabatan ya, okupasi nasional yang kemarin sempat saya singgung di WA grupnya SPP Jatim, Permenpan RB 38 ya 2017 dan peta okupansi. Kemudian untuk manajemen perubahan itu di 10 2011 ya. Kemudian ini manajemen data, ini saya kira sudah kita bumikan, paling enggak kita sudah turunkan di level provinsi. Jadi silakan nanti berkoordinasi. Saya juga mempunyai beberapa bahan untuk koordinasi satu data daerah ya. Nanti juga mungkin kalau berkenan akan saya share ke Pak Budi. Kemudian ini manajemen datanya sudah akan ini sama ya. Sedangkan ini yang baru. Jadi yang nantinya kedepannya akan ada beberapa peraturan badan ya, terutama dari BPPT dan dari BSSN yang nantinya mengatur tentang manajemen pengetahuan, manajemen audit, dan juga manajemen keamanan informasi. Jadi ini manajemen pengetahuan ini sama tadi sempat saya singgung di 2128. Yang penting ada kegiatannya, ada dokumentasi kegiatan yang nanti sesuai dengan peta rencana tadi. Ya, jadi dari peta rencana kegiatan ini impact-nya apa? Ya, ini impact-nya apa? Sesuai dengan yang ada di sini. Mulai dari penetapan ruang lingkup, ya, misalkan ini domain 4. Domain 3 atau domain 1 kebijakan. Ya, di kebijakan versi 1, kebijakan versi 2, kebijakan versi 3 dan seterusnya. Kan kita sudah 3 tahun ini, minimum ada 1 kali evaluasi itu di situ. Ini bisa menjadi ruang lingkup dengan kebijakan internal tim SPBE, misalnya tim koordinasi SPBE dan seterusnya. Dokumentasikan itu. Minimum didokumentasikan berupa hasil rapat, kemudian evaluasinya seperti apa. Kemudian manajemen keamanan informasi, ini sempat saya singgung tadi, kalau keamanan informasi ini indikator 8, 22, dan 31. Ya. Jadi 8, 22, 31 ini sekali lagi sangat bergantung dari kebijakannya. Harus ada Gresik Gov Ciset dulu ini, dalam waktu dekat ini.
Untuk prosedurnya saya kira sudah lengkap di provinsi, ya. Silakan menghubungi Persandian Provinsi ya, Pak Aulia, itu sudah lengkap dokumentasinya, ya. Bagaimana cara mendirikan GovGZ, ya. Kemudian menghitung indeks kami, tentunya ini kan dilakukan berkala ya, setahun sekali. Nanti berkoordinasi dengan BSSN dan audit keamanan. Ya, ini nanti kaitannya dengan ada satu penilaian baru dari BSSN ya terkait dengan ancaman nantinya. Jadi silakan nanti berkoordinasi dengan dinas dengan bidang persandian Provinsi Jatim ataupun kalau di BSSN biasanya di Deputi 3 ya, penanggulangan dan pemulihan. Ini untuk audit TIK, jadi di domain 3 itu ada manajemen, ada audit ya. Jadi kalau audit di sini lead sektornya nanti yang menangani adalah BPPT ya. Jadi nanti akan ada 2 perban audit infrastruktur dan perban audit aplikasi. Ya. Jadi untuk audit aplikasi dan infrastruktur nanti berupa tool audit. Nah, ini masih belum keluar. Ada beberapa Pemkot yang sudah melakukan audit aplikasi sendiri. Jadi kebetulan kemarin saya melakukan audit aplikasi dan kalau kita lihat indikatornya itu bisa sampai memenuhi 3. Jadi nantinya audit TIK ini akan dilakukan oleh auditor tersertifikasi ya. Jadi yang mengeluarkan nanti adalah Ikatan Auditor TIK ya. Ada di pusat di Jakarta dan BPPT dan Kemenkominfo. Nah, tetapi kalau audit ini dilaksanakan sendiri mandiri internal silakan audit aplikasi seperti apa nanti ya. Saya pernah melakukannya ini di Kota Kediri ya, audit aplikasi. Karena kebanyakan aplikasi SPBE ini kan web ya. Nah, ini auditnya ini harus sesuai dengan ini, namanya audit. Itu beda dengan evaluasi. Kalau audit ini kan kita mencari tahu ya tentang kesiapan dan seterusnya. Ini mulai dari preliminary, audit plan, ya termasuk apa saja yang akan ditanyakan dan seterusnya. Ini harus mencakup 4 ini. Jadi kalau itu diaudit oleh auditor yang belum tersertifikasi, maka nilainya maksimum 3. Jadi ini bisa menjadi masukan untuk kegiatan berikutnya. Oke, saya kira cukup Pak. Mohon maaf kalau waktunya lebih. Jadi itu sekilas dari presentasi saya tentang kondisinya kondisi yang ada sekarang ini, entah itu di nasional, saya kira sama. Dan mungkin yang menjadi highlight adalah domain 3 ini manajemen, karena yang bekerja nantinya bukan lagi per OPD ya, OPD pengampunya, tetapi lebih ke timnya. Ya, jadi ini saya contohkan, misalkan indikator 1 ini Kominfo. Tetapi kalau kita melihat di domain yang ke-3, nah ini tim semua ini, sudah tim semua ini. Jadi bukan hanya Kominfo saja yang bekerja ya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih, kalau ada pertanyaan monggo. Waktu saya kembalikan ke Pak Budi. Matur nuwun Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Mau membuat SK ini tergantung dari Pak Budi, izin ya, ada beberapa catatan saya ini sambil bekerja yang lain ya tadi. Yang pertama, terima kasih Pak Ferry telah memberikan gambaran demikian lengkap menurut saya. Ada beberapa catatan saya yang ini harus dipahami oleh teman-teman OPD semuanya. Yang pertama
tentu kendala yang terkait dengan kenapa selama ini masih ada manajemen tadi itu yang nilainya rendah. Salah satunya itu adalah ego sektoral. Ego sektoral. Nah, sekali lagi Bapak Ibu pimpinan OPD atau yang mewakili, bahwa ke depan birokrasi yang merupakan satu sistem ini tidak bisa lagi kita itu bekerja yang hanya kepingin menonjolkan OPD kita. Kerja-kerja kolaboratif atau bahasa sakit tadi saya sebut itu cross cutting, ini sebuah keniscayaan. Sehingga ini yang mindset bahwa yang penting lah OPD ku wis liyane gak weruh lah. Ini kata-kata kalimat seperti itu menjadi sebuah racun bagi birokrasi. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang kreativitas tim, Pak Ferry, Pak Budi, selama ini kan memang ya kita harus mengakui bahwa memang namanya tim, namanya panitia, yang namanya apapun lah. Ini sebenarnya kita itu sudah cukup lengkap. Tetapi ya gitu Pak Ferry, jujur saja saya ini di kultur kita itu, job deskripsi masing-masing anggota tim ini sudah dibagi seperti tadi Pak Ferry sudah menjelaskan di 37 indikator yang baru di Permenpan 359 itu sudah demikian rigid. Tapi ya mohonlah teman-teman kepala OPD sekali lagi menyadari bahwa tanggung jawab pemenang OPD itu akan menentukan keberhasilan kerja pemerintah Kabupaten Gresik. Sekali lagi orientasi itu. Jangan alah wis ana Diskominfo, alah wis ana Pak Fahri, alah wis ana Pak Budi. Itu gaya-gaya kerja lama yang ke depan sudah tidak bisa kita lagi seperti itu mindset kita. Yang ketiga terkait dengan evidence sebagai dokumen pendukung dalam evaluasi. Saya ini berkali-kali kita semuanya mengamati titik lemah birokrasi kita mulai zaman merdeka sampai sudah 75 tahun ini, kelemahan kita itu ada pada dokumen. Yang namanya arsip, yang namanya bukti pendukung, itu begitu pekerjaan itu selesai, ini harusnya itu didokumenkan dengan baik. Oleh karena itu dalam bahasanya Dinas Perpustakaan itu ada yang namanya retensi arsip 5 tahun terakhir dan sebagainya. Ini tujuannya adalah agar ketika dokumen-dokumen evidence itu dibutuhkan, logikanya memang kita tinggal membuka. Nah, sekarang ini dengan era-era IT ini, tadi sudah diajari Pak Ferry jelimet seperti itu. Di-scan, waduh saya memang banyak yang tidak paham Pak Ferry, karena saya tahun ini pensiun, sehingga tetapi saya memahami betul bahwa sistem pemerintahan ke depan itu akan memudahkan kita, akan membuat penyelenggara pemerintahan yang namanya birokrat itu menjadi mudah, khususnya ketika harus melacak dokumen-dokumen. Nah, karena dokumen-dokumen ini tidak bisa serta-merta ada ketika dicari melalui sistem aplikasi, maka kata kuncinya kembali, the man behind the gun-nya. Jadi manusia yang diserai, apalagi mungkin teman-teman kalau di OPD kan, apa jari operatore begitu. Nah, secara pribadi saya berharap teman-teman pengawas, pelaksana, sampai di jabatan tinggi pratama itu meskipun tidak menguasai penuh, seperti saya ini jujur Pak tidak menguasai semuanya apa yang diceritakan Pak Ferry yang terkait dengan teknis. Tapi saya bisa alur logika, saya bisa jalan. Oh ya, ya maklum Pak, saya termasuk angkatan generasi Mojopahit Pak, Laskar Mojopahit. Tapi saya yakin di Gresik ini akan bisa lebih baik karena potensi rekrutmen PNS, CPNS kita ini sudah mulai tertata dengan baik, kualitasnya sudah mengarah pada formasi yang dibutuhkan. Terakhir, terkait dengan manajemen, ya indikator manajemen tadi itu yang indeksnya itu nilainya 11%, Pak Ferry, meskipun angka ini sepertinya kecil,
tapi di dalam sebuah organisasi maka manajemen ini akan menjadi denominator, menjadi penentu bagi sebuah keberhasilan. Oleh karena itu, Pak Budi saya titip, ini kebetulan di depan saya ini ada Mas Fakri, Pak Fakri, Kabid yang menangani ini, yang terkait ini. Tadi saya tanyakan, apa Perbub 1 data kita sudah punya? Dijawab belum. Nah, sehingga dengan begitu maka langkah-langkah manajerial kita agar semuanya bisa tertata harus dimulai dari kebijakan-kebijakan internal yang terkait dengan manajemen SPB itu. Itu catatan saya, Pak Budi, Pak Ferry. Sekali lagi mohon maaf, saya tertatih-tatih mengikuti, tapi saya semangat karena logika saya masih bisa menerima. Oh iya benar, kalau eviden ini harus ada data pendukung. Dan itu cita-cita harapan saya selama ini, Pak. Kelemahan kita ada di dokumen selama ini birokrasi kita. Terima kasih. Selamat jalan Pak Ferry, nanti salam untuk keluarga, mudah-mudahan Pak Ferry tetap sehat sehingga bisa mendampingi Pemda Gresik terus dalam hal SPB ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asisten. Mungkin sebelum saya share ke teman-teman yang akan bertanya, mungkin Pak Ferry ada menanggapi masukan dari Pak Asisten sebelumnya. Dipersilakan Pak Ferry. Siap, masih Pak Budi. Ini Pak Asisten luar biasa Pak. Jadi kalau kita generasi itu kan ada generasi baby boomer. Jadi kalau Pak Asisten itu generasi baby boomer Pak. Kemudian kami generasi X, ya. Mungkin generasi X yang lahir 70-an ke ini generasi X. Kemudian generasi Y 80, kemudian baru milenial, baru generasi Z ini ya. Jadi kita sekarang nah, ini saya kira ini Pak, luar biasanya kalau baby boomer itu kan menangin 3 zaman Pak ya. Jadi yang ini ilmu yang kita tidak dapatkan di generasi-generasi yang baru ini Pak, yaitu berupa yang mungkin yang masih sekarang ini yang sudah mulai pupus ya, kalau saya melihat ya, terutama dari sisi senioritas seperti apa itu kelihatannya kita masih perlu ini ya. Meskipun secara kita contoh aja Jepang tuh Pak, itu luar biasa senioritasnya, menjunjung tinggi seniornya dan menghormati kohenya juniornya. Ini yang mungkin sudah mulai pupus di kita, sehingga kadang-kadang manajemen itu tidak jalan Pak. Jadi manajemen di pemerintahan tidak jalan, karena nanti yang terjadi bukan lagi senioritas dari kompetensinya, tetapi yang ada adalah like and dislike. Itu yang nyun sewu, ini saya omong apa adanya ya, karena saya temui seperti itu di beberapa pemerintahan yang pernah saya dampingi, yang pernah saya temui, meskipun di nasional juga seperti itu. Jadi nelongso. Saya sendiri sebagai generasi X itu kan ya Pak, agak nelongso ya. Kok begini dulu diajarkan oleh generasi bapak-bapak saya pre-baby boomer ya, itu adab dan sebagainya ya. Nah ini kan enggak, ini kan pimpinan like and dislike sudah, nggak lihat kompetensi. Manajemen juga gitu, akhirnya manajerial tidak bekerja, yang bekerja apa like and dislike. Ini yang mungkin harus kita tata ya, karena budaya kita sungkan Pak. Nah ini yang pupus Pak. Di matur nuwun masukannya nih Pak. Jadi yang kalau di gap itu saya kira hampir semua Pak itu penyakit kronisnya negara kita. Jadi kolaborasinya itu kurang. Padahal kalau di sifat sosial kita kan masyarakat Indonesia kan kulturnya seneng cangkruan Pak. Betul, guyub rukun. Tetapi kok malah nggak bisa kolaborasi, ini aneh. Nah, gitu. Itu yang aneh Pak itu. Nah mungkin kita bisa mulai sekarang dengan adanya SPB. Jadi kalau bahasa ininya lucunya tuh cangkruan yang terstruktur itu Pak ya, kolaborasi. Ya ini menarik untuk kita ini Pak. Kemudian ada satu lagi di satu data itu kemarin ketika kami berkoordinasi di provinsi, jadi ada salah satu job di situ. Ini beneran pergubnya satu data.
bener Pak, ya wes nggak apa-apa, asalkan satu data tapi jangan beda mindset itu kan Pak, satu data beda mindset. Iya, iya, podo ae. Ya enggak, satu data beda mindset, ini satu data pengennya ya. Contoh yang paling gampang itu data yang ada di Nyun Sewu ini sekalian untuk ini ya, mindset untuk satu data Pak ya. Jadi di PDS, teman-teman PDS, bidang PDS, penggunaan data sektoral, statistik sektoral itu bingung sebelum adanya Pergub ini bingung. Sebelum ada Perpres ini juga bingung, ini pekerjaan saya itu apa? Dulu kan Bapeda, kemudian dari Bapeda dipindah ke Dinas Teknis ya di Kominfo ya, untuk pengolahan data statistik yang sebelumnya ada di Bapeda. Nah, kemudian fungsinya apa? Mengumpulkan saja atau gimana? Akhirnya kita jelaskan benar. Jadi untuk tugasnya di PDS itu sebenarnya adalah melakukan pengumpulan data dari seluruh OPD. Nah, data apa saja? Nah, kemarin kita coba lihat data-datanya. Ternyata datanya apa ya? Nyun Sewu. Data pelaporan yang ada di daerah yang untuk laporan tahunan itu, Pak. Ya. Terutama untuk IKU, ya, IKK. Ya. Itu ternyata tidak real. Nyun Sewu, ini saya buka, ini saya juga sama terjadi di pendidikan juga seperti itu. Nah, terus kalau tidak real, artinya karena begitu kita minta granularity-nya, jadi periode datanya itu terlalu besar, 3 bulan, 6 bulan tidak bisa dipakai Pak itu Pak. Ya. Artinya apa? IKU IKD harusnya menjadi referensi utama ketika kita ingin melakukan satu data tadi. Jadi kebutuhannya apa? Ya. Karena IKU IKD biasanya nggak ada relevansinya dengan pelaporan yang ada di kementerian. Makanya tadi ada ayah kandung, ayah tiri, Pak. Iya. Nah, ayah biologis. 2 kali ngentri kan ya kadang-kadang pelaporan ke kementerian, ya kementerian yang terkait dengan dinas terkait itu kan 2 kali. Ini yang mungkin nanti bisa kita sinkronkan. Jadi marutnya di situ Pak. Okay. Sekali lagi luar biasa kalau saya apresiasi ke Pak Budi dan rekan-rekan Dinas Kominfo yang istilahnya mandigani Pak, buka jalannya di sini, ini luar biasa. Dan mungkin untuk rekan-rekan yang dari OPD lainnya, sekali lagi ini bukan menjadi tugas salah satu OPD saja, tetapi memang tadi cross cutting ya, kolaborasi seluruh, jadi bukan capaiannya kinerjanya Dinas Kominfo saja, tapi seluruh OPD, seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Gresik. Mungkin itu Pak Budi. Ya, matur nuwun. Ya, matur nuwun Pak Ferry. Nah, mohon teman-teman videonya dinyalakan dulu ya semuanya untuk kita foto bersama dulu. Nah, khawatirnya ini kan tradisi baru. Nah, monggo videonya nyala. Nah, ya, untuk kita foto bersama dulu, admin mungkin ada 3 kali foto. Nah, ini karena yang di screen pertama dulu aja, yang nyala, ya, monggo yang nyala, karena ada lebih dari 44 peserta hari ini dari 48 selain admin. Nah, foto pertama. Oke, 1, 2, 3, semangat ya. Oke, screen kedua. Screen kedua ya masih banyak yang dimatikan videonya. Nah, monggo dinyalakan dulu videonya. Ya, di screen. Sudah? Oke, yang ketiga. Cuma 2. Oke, kembali. Nah, baik, kami akan menyampaikan rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan ngisi di kolom chat, nanti kita gilir. Sebelum ke penanya, izin bertanya Pak Ferry, berkaitan tadi dengan asesor Pak. Nah, asesor, apa syaratnya untuk menjadi seorang asesor SPBE? Karena kan selama ini evaluasi itu kan evaluasi internal,
siapapun yang tergabung dalam tim evaluator itu bisa melakukan, tetapi karena ini aturannya baru, harus ada asesor, dan asesor itu salah satunya adalah PNS. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi seorang asesor? Mungkin itu mengawali pertanyaan untuk selanjutnya rekan-rekan yang ingin bertanya, ngisi kolom chat, nanti saya akan kasih kesempatan bergiliran. Demikian, mohon Pak Ferry. Dari 17 orang. Jadi asesor internal itu tidak ada syarat yang itu partisipan. Oh, di situ. syarat khususnya itu tidak ada. Dan itu kan kalau di tingkat nasional itu ada namanya tim 7, Pak. Tim 7 itu berisi 7 kementerian, ya. 1 kementerian koordinator Pan-RB itu yang dalam tim koordinasi SPBE daerah, SPBE nasional. Sehingga kalau saya logika yang sama, mungkin ada tim inti, ya, tim inti di koordinasi tim SPBE daerah di mana? Di Gresik. Misalkan kalau saya coba share screen di sini, mungkin nah ini Pak, mungkin tim koordinasinya itu ini Pak ya, yang mungkin jadi intinya, misalkan bagian perencanaan, ya, atau Badan ya, kalau di Gresik BP2KAD, Biro Keuangan, Biro Organisasi, Biro Kepegawaian, Biro Umum, ya, Dinas Kominfo, ya. Jadi ini menjadi tim inti, ya, tim inti untuk menjadi tim asesor internal. Karena ini tim intinya dulu Pak yang kita bentuk. Baru mungkin nanti kalau ada tambahan bisa mengambil dari rekan-rekan dari OPD lainnya. Mungkin itu Pak yang masukan dari kami. Terima kasih Pak Ferry. Jadi belum ada syarat-syarat tertentu, jadi hanya kita perlu untuk bentuk tim inti. Mungkin bisa dibuka kolom chatnya. Yang bertanya nomor 1. Ada pertanyaan, coba naik Mas. Saya stop. Nah, pertanyaan dari Bu Fatma sendiri nih. Bu Fatma, Pak Ferry, jadi nggak puas Bu Fat ini sudah japri Pak Ferry. Jadi ini sekarang bertanya juga tentang bagaimana penerapan perencanaan dan penganggaran SPBE dan di mana sebenarnya peran Bapeda, BPKAD, dan Diskominfo. Itu Pak Ferry untuk pertanyaan yang pertama. Oke Pak, siap. Wah ini Bu Fatma ini ya. Ini saya coba lihat ini ya bentar. Raci saya. Penganggaran. Saya lihat dulu. Dan please maksudnya penganggaran itu nanti kaitannya, jadi semuanya nanti kaitannya dengan SPBE, ya. Bentar. Jadi pertanyaannya ini penerapan perencanaan dan penganggaran SPBE, bagaimana peran Bapeda, BP2KAD, dan Dinas Kominfo. Oke, baik. Saya coba share screen. Anggaran. Nah, jadi kalau tadi kaitannya BP Bapeda, Badan Litbang atau kemudian BP2KAD, kemudian Dinas Kominfo, ini biasanya yang terkait dengan ini Pak, Mbak, dengan teknologi informasinya, dengan SPBE-nya. Jadi kalau yang dimaksud seperti itu, maka contoh yang paling gampang di sini adalah indikator 15, tingkat kematangan pembangunan aplikasi. Ya. Jadi tingkat pembangunan aplikasi ini nanti yang bertanggung jawab adalah Kominfo, karena nanti di situ akan dibuat dokumen pengelolaan aplikasi mulai dari perencanaan penganggaran. Jadi di situ untuk pengadaan aplikasi SPBE
harus dengan koordinasi dari Kominfo. Ya, jadi bisa masuk menjadi tim penganggaran nanti ya. Jadi untuk melakukan cross check aja. Ya, ini salah satu penerapannya. Nah, ini dokumennya di integrasi sistem aplikasi. Ini kaitannya kalau peranan Badan BP2KAD dan Biro dan Dinas Kominfo. Jadi kalau ini berjalan, manajerialnya berjalan, artinya apa? Setiap kali ada pembangunan aplikasi khusus yang itu digagas oleh OPD, maka harus di cross check dulu. Ya, harus dikoordinasikan dengan Kominfo. Ya. Di sini Kominfo mungkin bidangnya bidang aptika, bidang infrastruktur. Ya. Ini untuk mendapatkan istilahnya insight, kita sudah punya server, nggak usah beli server lagi misalnya. Aplikasinya ini sudah ada. Ini kita coba tambahkan modular aja, enggak apa-apa. Tapi yang menyediakan silakan OPD-nya. Jadi tidak semuanya nanti akan disediakan oleh teknisnya disediakan oleh Kominfo saja, tapi sebatas koordinasi. Apabila nanti koordinasi kemudian implementasinya belum mampu, ya monggo Kominfo yang akan melakukan. Jadi di minimum ada koordinasinya. Itu yang highlight yang pertama. Kemudian kalau untuk urusan penganggaran sendiri kayak ini ya, manajemen perencanaan penganggaran, kalau yang ini manajemen keuangan kinerja ini ini bukan istilahnya ini lebih ke tim koordinasinya kalau ini ya, jadi keseluruhan. Mungkin yang tahu manajemen keuangan ya BP2KAD, tapi dia dalam tim di sini. Jadi seperti itu jawaban saya, Mbak. Jadi kalau untuk perencanaan penganggaran seperti yang di bawah ini ya, contoh layanan SBBE, pematangan perencanaan. Yang tahu kan Bapeda, Badan Litbang, ya. Jadi ini ya enggak usah ya Badan Litbang aja yang tahu, tidak usah koordinasi dengan Kominfo, karena yang tahu penggunaannya perencanaan kan lebih ke Badan Litbang. Misalkan konsultasinya kemana? Ke Kominfo, karena Kominfo yang menyediakan infrastrukturnya, yang menyediakan pusat datanya, itu Kominfo misalkan, tidak apa-apa. Jadi itu ada dua pertanyaan, ini ada dua sisi ya, sisi yang dari sisi SPBE-nya, pengadaan aplikasinya, nah itu harus Kominfo harus masuk di situ sebagai untuk melakukan koordinasi, karena sudah ada di Perpres 95-nya itu ada bahwa nanti setiap pengadaan aplikasi khusus harus melakukan koordinasi dengan pengelola TIK, dengan bagian pengelola TIK. Siapa di daerah ya Kominfo. Ya, nanti perencanaan penganggarannya diserahkan ke BP2KAD ataupun ke Badan Litbang. Jadi sekali lagi ini bukan, saya kira bukan menjadi kalau saya sih lebih enak dinas Kominfo yang dulu Pak, nggak ngeriwui. Kalau ini kan seakan-akan ngeriwui, nggak enak jadinya, sungkan jadinya nambahi pekerjaan teman-teman. Tapi ya itu amanatnya seperti itu, gimana lagi gitu kan ya. Ngapunten Pak, gitu Mbak Fatma. Terima kasih Pak Ferry. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi Pak. Ini sepertinya berkaitan. Yang satu Bu Fatma, yang bawahnya tadi dari RSUD Ibnu Sina, berkaitan dengan audit yang Ibnu Sina naik. Audit Pak, berkaitan dengan nama jabatan auditor ya. Karena tadi kan yang disampaikan Pak Ferry, yang diaudit kan menggunakan metodologi COVID-5. Nah, sedangkan kalau di daerah, kalau tadi kan yang auditor tersertifikasi ada di BPPT dan di beberapa lembaga pemerintahan pusat. Bagaimana kalau di daerah itu belum ada tenaga auditor? Atau pertanyaannya, apakah ada peluang nama jabatan auditor TIK itu di daerah? Nah, sehingga ketika tidak ada peluangnya, apakah bisa meng-hire auditor eksternal? Terus kemudian yang dari Ibnu Sina, turun lagi terakhir, dari Ibnu Sina ini menanyakan tentang audit aplikasi. Apakah audit aplikasi bisa dilaksanakan juga sampai tingkat OPD? Audit aplikasi apakah sampai pada rekomendasi dan sebagainya? Demikian Pak.
Oke, baik. Ini pertanyaan beyond, Pak ya, karena masih belum ada aturan dari pusatnya. Perbannya belum keluar, Pak. Nah, jadi terkait dengan audit TIK, kalau kita mengacu ke Permenpan 59, di situ indikatornya tertera indikator 1, 2, 3. 3 itu sudah dilakukan audit, tetapi dengan auditor yang belum bersertifikasi. Nah, yang level 4 baru keluar auditor yang bersertifikasi. Nah, auditor bersertifikasi ini nanti akan yang mengeluarkan adalah BPPT dan IATI, Pak. Ikatan Auditor Teknologi Informasi, ya. Itu yang akan mengeluarkan. Sedangkan untuk jabatan audit nanti saya nggak tahu arahnya kemana, tetapi dari paparan ini, paparan Bu Saraswati kalau nggak salah itu ya, dari BPPT tentang audit itu nantinya memang eksternal, Pak. Jadi audit itu kemungkinan kita meng-hire tenaga profesional dari luar, ya. Jadi mungkin itu untuk perimbangan lah ya. Jadi perimbangan. Jadi selama ini ada satu kritisi dari kami, kalau nggak salah, tahun 2019 Pak, kami sempat mengkritisi dan akhirnya kejadian juga di SIPD yang tahun lalu ya. Jadi kita itu terjebak antara regulator dengan developer gitu kan ya. Ini kan trennya sekarang kementerian itu seperti developer ya, software developer. Jadi kementerian juga mengeluarkan aplikasi ini kan lucu Pak ya. Aplikasinya ganti-ganti. Nah, ini yang harus kita hindari ya. Ini kami juga mengendorse istilahnya memberikan masukan ke rekan-rekan Pan-RB ya, Kemenpan RB, bahwa kementerian pemerintah daerah itu bukan software house, tapi lebih ke regulator. Nah, nanti yang software house, developer itu ya silakan nanti diserahkan ke pihak ketiga. Ini biar ekosistemnya jalan gitu kan ya. Jadi mengeluarkan standar-standarnya. Nah, sama juga dengan audit. Kalau yang mengaudit itu lebih baik dari eksternal, ya. Jadi kemungkinan jabatan auditor kemungkinan nanti bukan di Pemda, tapi mungkin di tingkat nasional mungkin ya. Saya nggak tahu nih, Pak. Belum tahu arahnya. Kemudian untuk untuk audit aplikasi, benar itu akan dilakukan sampai ke tingkat OPD. Biasanya pengalaman saya coba share pengalaman yang pernah saya lakukan, itu dari teman-teman Dinas Kominfo, ya, terutama dari Aptika, ya, bidang Aptika, itu nanti melakukan inventarisasi, ya, jadi aset. Jadi identifikasi asetnya itu di list dulu. Karena biasanya aplikasi SPB itu kan berbasis web dan mempunyai nama domain. Nama domainnya apa? Misalnya di Gresik, kapgresik.go.id kan. Itu lebih mudah diidentifikasi Pak, di list. Nah dari situ nanti mulai diaudit. Setelah diidentifikasi, ya miliknya siapa, ya kemudian penanggung jawabnya siapa, pengadaannya gimana, dokumentasinya di mana, itu mulai diaudit. Nah itu nanti akan tingkat kematangannya berapa, nah itu mulai diaudit. Jadi paling gampang berawal dari situ dulu, ya, berawal dari aplikasi yang ada di domain ini, domainnya Pemkab Kap Gresik ya, gresik.go.id itu di list. Jadi memang sampai OPD Pak aplikasinya. Tapi ini lebih ke aplikasi yang SPBE ya. Kemudian terkait naskah dinas ya, terkait naskah dinas. Nah ini yang menjadi masalah ya. Jadi sangat kompleks karena memang tata naskah dinas itu sangat rumit sekali dan sampai saat ini pun belum ada implementasi best practice-nya yang baik ya. Contoh di Kominfo yang mengeluarkan Simaya ya, Simaya, dan itu akhirnya nggak kepakai karena apa? Karena Simaya itu tidak fleksibel ya.
tidak sesuai dengan proses bisnis tata naskah dinas yang ada di daerah, sehingga apa ya istilahnya nggak custom, disposisi aja nggak karu-karuan. Nah ini sebenarnya saya belum tahu ini seperti apa, tapi yang jelas ketika apa namanya sudah ada kebijakan, minimum kebijakan lah ya, kebijakan itu sudah bagus. Jadi kalau kami pernah membantu ya di Surabaya, di kota Surabaya tentang disposisi, sampai sekarang pun juga jelimet. Ya. Jadi waktu itu kan disposisi itu berdasarkan, jadi jabatan itu sendiri, orang itu melekat ke jabatan, jadi orangnya bisa berpindah-pindah, tapi jabatannya tetap, sehingga disposisinya pun juga agak tetap. Itu definisinya Biro Umum nggak salah ya. Nah, ini yang menarik untuk dikaji. Tapi sampai saat ini memang surat-surat apa saja yang boleh itu memang belum ada. Silakan didefinisikan sendiri, dan itu mungkin menjadi apa ya? Menjadi inovasi daerah ya. Saya kira seperti itu. Jadi memang saya masih belum bisa komen ya terkait dari RB 6 dengan Perpres 95 ini tentang kaitannya dengan tata naskah dinas. Karena dari badan arsip ini itu belum keluar juga perbannya tentang arsip, penentuan arsip ini, kodifikasi dan seterusnya masih belum ada. Ini contoh yang paling gampang, kodifikasi saja ya. Sekarang saya tanya ini Pak, kodifikasinya OPD, apakah tentunya sudah ada nih ya kodifikasi OPD Pak ya? Pak. Sudah ada Pak. Iya sudah ada. Kemarin saya sempat menemukan untuk absen presensi daerah, kebetulan saya juga bantu presensi daerah di provinsi. Itu ketika saya meminta kodifikasi atau nomenklaturnya OPD itu tidak sama. Ada yang nggak sama. Nah ini gimana ini? Padahal data master itu kan ya. Dan terus ketika tadi yang sempat disinggung Pak Asisten, ada retensi data ya. Misalkan ada UPT yang hilang, nomornya A103 misalkan, kemudian UPT itu hilang atau dinas itu hilang. Artinya nomor 103 ini kan tidak boleh digunakan di sini lagi, tapi bertambah terus. Itu kan harusnya aturan seperti itu ada itu kan ya. Atau yang paling gampang sesuai dengan ini penentuan didipannya rekening keuangan itu sebenarnya bisa dijadikan kodifikasi itu sebenarnya. Itu yang menjadi belum sepakat lah kita. Harusnya kan data master ya, data rujukan, tidak boleh berubah banyak itu. Itu yang belum ada itu yang mengerikan di situ. Sama satu lagi data NIK, yang saya mumpung ada Dinas Dukcapil ini. Kemarin saya sempat ini Pak Budi, Pak Asisten, sempat mengendos teman-teman ini DP 3AK ya kalau di provinsi, itu mohon untuk di-share data semesternya, data semester kependudukan, minimum itu dulu, karena untuk perencanaan. Karena kalau itu nggak di-share, perencanaan dari mana? Selama ini tidak pernah di-share data semester. Yang di-share itu adalah data transaksional. Nah, ini yang menjadi masalah. Carut marutnya bansos, carut marutnya tracking COVID dan seterusnya itu ya karena itu. Ini mungkin nanti bisa saling mengingatkan, mungkin Pak Budi di WA nih Pak, di WA grupnya saling. Nun, saya kira itu untuk surat saya mohon maaf belum mempunyai belum mempunyai jawaban yang pas untuk ini. Ngapunten, matur nuwun. Pak Ferry, terima kasih. Jadi memang kadang-kadang pemikiran seperti Bu Fat dan teman-teman OPD itu ada yang sudah progresif dan ada yang belum. Nah ini adalah pertanyaan terakhir tadi, bagian dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat progresif Pak. Jadi melihat ke depan peluangnya seperti apa dengan nama-nama jabatan yang baru itu Pak. Ada lagi yang bertanya menjelang 2 jam ini waktu kita janjian dengan Pak Ferry di rapat koordinasi ini yang berkenan menyisihkan waktu. Kalau memang tidak ada, izinkan saya menyampaikan point of meeting hari ini, rapat koordinasi hari ini. Poinnya adalah yang pertama, penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik itu adalah tugas bersama, bukan silo-silo atau ego sektoral.
pendekatannya melalui pembagian tugas di RACI, siapa yang harus bertanggung jawab, responsible, accountable, counting, dan inform. Kemudian yang kedua, nilai indeks SPBE tahun 2021 ini peluangnya akan turun dibandingkan pencapaian tahun yang lalu karena adanya perubahan rujukan dari Perpres 5 ke Perpres 5 Permenpan 5 ke Permenpan 59 karena ada penambahan domain, yaitu domain manajemen dan beberapa perubahan aspek dan indikatornya. Jadi kalaupun nanti turun, itu yang harus disadari bukan karena kinerja yang turun, tetapi memang ada perubahan. Nah, itu yang harus kita tingkatkan dari pertemuan hari ini. Kemudian yang ketiga, sistem pemerintahan berbasis elektronik itu harus linier dengan reformasi birokrasi. Jadi pelaksanaan SPBE dan pelaksanaan reformasi birokrasi, kalau SPBE itu juga dilaksanakan bersama-sama, gabungan, reformasi birokrasi pun demikian, bukan hanya tugasnya BKD dan Ortala, tetapi dilakukan bersama-sama sebagai tim. Kemudian yang keempat, yang tadi saya tangkap dari yang disampaikan Pak Ferry adalah langkah lanjutan terdekat di Kabupaten Gresik harus membentuk Gresik Government T-shirt sebagai respon terhadap manajemen keamanan informasi. Kemudian yang kelima adalah untuk evaluasi internal, OPD pemerintah Kabupaten Gresik bisa melibatkan mitra, yaitu mungkin perguruan tinggi sebagai second opinion terhadap hasil evaluasi internal di SPBE daerah. Yang terakhir adalah berkaitan dengan satu data Indonesia, harus merujuk kepada Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 yang berkaitan dengan OPD-OPD tentang kesepakatan data mana yang harus dikirim untuk menunjang di SPBE. Seperti tadi yang di terakhir disampaikan, jangan sampai datanya sudah satu, tetapi mindset-nya yang beda-beda, tetap akhirnya tidak ketemu. Jadi hanya bunyinya satu data. Dan sebelum kami tutup, kami sedikit melaporkan ke Pak Sekda, dalam hal ini Pak Asisten dan Pak Ferry, untuk satu data Indonesia di Kabupaten Gresik, Bapeda sebagai koordinatornya sudah berproses menyiapkan rancangan pergubnya, mungkin akan segera dikomunikasikan dengan bagian hukum di Gresik untuk tahun 2021, kebijakan tentang satu data Indonesia di Kabupaten Gresik sudah akan disiapkan seiring dengan kemarin penandatanganan kerjasama kami sebagai pengelola data sektoral bersama BPS selaku pembina data statistik. Saya kira itu dari kami, tepat 2 jam, tapi kalau Pak Ferry tadi gabungnya sejak jam 8, lebih dari 2 jam. Terima kasih Pak Ferry atas waktu di sela-sela kesibukannya, dan insya Allah apa yang panjenengan sampaikan akan bermanfaat dan dicatat oleh Allah SWT sebagai sebuah amalan ibadah. Amin. Dan kepada UPD kami sampaikan terima kasih telah bergabung sampai akhir, dan Pak Sekda dalam hal ini Pak Asisten yang juga masih meluangkan waktu menunggu sampai terakhir menemani kita. Terima kasih Pak, apresiasi kami kepada Bapak. Ya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap semangat untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita. Kami selaku host dan juga moderator mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan semata karena keterbatasan. Mudah-mudahan Gresik semakin baik, nilai SPBE, reformasi birokrasi, dan juga apapun yang terjadi di Kabupaten Gresik menjadi semakin baik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Turun Pak, izin live dulu. Materi apa racinya sudah saya kirim ke Bu Fatmah. Tadi saya mencoba ngirim di Zoom, belum bisa nih Pak. Mungkin nanti bisa. Tapi saya mohon masukannya nih Pak ya. Siapa tahu ada ini yang kurang pas, nanti mohon masukannya juga supaya nanti bisa jadi model nanti. Ya, atau nun Pak Budi. Ya Pak Ferry, nanti Bu Fat akan bertugas untuk men-share ke semua rekan-rekan di OPD termasuk materi Pak Ferry pagi ini. Segera nanti kita bisa agendakan juga masukan-masukan dari apa yang sudah Pak Ferry sampaikan. Terima kasih Bapak. Iya, Pak. Selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.